Sekelompok anak tiba-tiba saja berlari keluar dari rumah mereka di jam 2 pagi. Mereka semua berlari masuk ke dalam kegelapan dan hilang begitu saja. Kini seluruh anak di kelas ini menghilang dan hanya menyisakan satu anak saja yang tersisa. Wali kelas dituduh melakukan sesuatu terhadap anak-anak mereka. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Hari itu ketika Miss Gandhi datang seperti biasa, ia heran mendapati kelasnya kosong dan hanya ada anak bernama Alex di sana. Setelah malam anak-anak itu menghilang, polisi berusaha mencari keberadaan mereka semua dimanapun namun tidak menemukan petunjuk. Satu-satunya anak yang selamat yakni Alex ditanyai polisi namun ia tidak tahu apapun. Miss Gandhi juga diperiksa kepolisian namun sama seperti Alex ia tidak tahu apapun. Sekolah akhirnya ditutup sementara dan ketika hari sekolah akan dibuka seluruh orang tua murid dikumpulkan dan akan diadakan pertemuan. Salah satu orang tua tampak protes kepada sekolah karena bisa-bisanya hanya di kelas Miss Gandhi saja yang murid-muridnya menghilang. Miss Gandhi diberi kesempatan untuk menjelaskan alibinya di depan wali murid, namun yang ada ia hanya diteriaki dan dikatakan sebagai penyihir. Ketika pulang, Miss Gandhi dikerumuni para wali murid yang belum puas dengan pernyataan Miss Gandhi. Dibantu kepala sekolah Mr. Miller, Gandhi diminta untuk segera pulang ke rumah. Sebelum pulang, Miss Gandhi sempat mampir ke toko miras untuk membeli minuman. Ada nomor tidak dikenal menelponnya, namun ketika diangkat tidak ada suara apapun. Miss Gandhi merasakan ada seseorang yang sedang membuntuti-nya, dan ketika ia di rumah ada seseorang yang menggedor pintu rumahnya, namun tidak ada siapapun di sana. Sampai akhirnya Miss Gandhi pun keluar memeriksa. Ternyata orang itu sudah menuliskan kata penyihir di mobil Miss Gandhi. Miss Gandhi berusaha membersihkan cat tersebut namun tidak bisa dihilangkan. Miss Gandhi tetap pergi ke sekolah pagi itu, namun kepala sekolah sudah melarangnya karena berbahaya baginya. Miss Gandhi diminta untuk berkonsultasi dengan psikolog untuk memulihkan mentalnya. Walau awalnya Miss Gandhi bersikeras, ia ingin tetap masuk dan ingin berbicara dengan satu-satunya anak yang selamat yakni Alex. Namun kepala sekolah tidak mengizinkan Miss Gandhi mendekati Alex. Miss Gandhi pun pulang dan mampir ke kantor polisi, di mana ia bertemu dengan mantannya dulu bernama Paul. Ternyata Miss Gandhi diam-diam mengirim pesan kepada Paul dan mengajak pria itu bertemu di sebuah pub. Padahal Miss Gandhi tahu Paul sudah memiliki kekasih dan ayah kekasihnya adalah atasannya di kepolisian. Namun Paul malah tidur bersama Miss Gandhi sampai pagi esoknya. Ketika Paul pulang, Paul tidak menyangka kekasihnya itu berada di rumahnya. Ketika melihat Paul yang masih mabuk, kekasihnya tahu Paul semalam minum-minum dan pergi bersama mantan kekasihnya Miss Gandhi. Miss Gandhi sendiri diam-diam tetap datang ke sekolah dan mencoba mengikuti anak muridnya Alex. Miss Gandhi mengikuti anak itu sampai ke rumahnya. Ia mencoba mengebel rumah itu namun tidak ada siapapun yang menjawab. Miss Gandhi heran kenapa rumah Alex terlihat mencurigakan karena ditutupi koran di mana-mana. Akhirnya Miss Gandhi mencoba masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Ia melihat ada celah koran yang terbuka sedikit. Kemudian ketika Miss Gandhi mencoba mengintip, ia kaget melihat ada dua orang sedang duduk diam di sana. Kepala sekolah tahu Miss Gandhi sudah masuk ke rumah Alex tanpa izin dan memarahinya. Miss Gandhi menjelaskan keanehan yang ia lihat, namun kepala sekolah tidak mau menggubrisnya. Seperti biasa, Miss Gandhi mampir ke toko miras untuk membeli minuman. Diam-diam ada seorang wanita yang mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba wanita itu menyerang Miss Gandhi. Dia adalah kekasih Paul. Wanita itu marah sekali kepada Miss Gandhi karena berani-beraninya berselingkuh dengan kekasihnya itu. Malam itu Miss Gandhi mimpi ia sedang berada di ruang kelasnya di mana semua anak-anaknya tertidur. Namun Alex satu-satunya yang bangun namun dengan wajah seperti badut yang menyeramkan. Tiba-tiba Miss Gandhi terbangun dari mimpi itu. Ketika Miss Gandhi mencoba akan berbaring lagi, ia kaget melihat seseorang di atas dek rumahnya. Padahal sebenarnya tidak ada siapapun di sana. Miss Gandhi lagi-lagi mencoba menemui Alex dan mencoba mendekatinya. Alex merasa tidak nyaman dan meminta Miss Gandhi untuk berhenti mengikutinya. Kemudian ketika Alex masuk, Miss Gandhi berusaha menunggu di dekat rumah Alex sampai malam. Dan ia pun ketiduran. Miss Gandhi tidak sadar seseorang dengan jalan yang aneh keluar dari rumah Alex membawa benda tajam. Sosok itu diam-diam masuk ke mobil Miss Gandhi dan menggunting sebagian rambut Miss Gandhi. Pria ini kesurupan dan tiba-tiba tidak henti-hentinya mengejar seorang wanita karena berniat ingin menyerangnya. Padahal mereka berdua adalah rekan kerja di sekolah. Semua anak di daerah ini tiba-tiba saja keluar dari rumah mereka dan menghilang. Salah satu orang tua murid yang hilang yakni Archer berusaha mencari petunjuk melalui rekaman CCTV malam ketika anaknya menghilang. Archer seperti orang tua lain menganggap wali kelas anaknya yakni Miss Gandhi lah yang bersalah atas kehilangan mereka. Archer bahkan mengikuti Miss Gandhi kemanapun sampai
sampai ke rumahnya. Esoknya Archer memutuskan membuka peta lingkungan mereka dan membuat tanda arah ketika anaknya itu berlari menghilang. Archer juga berusaha menemui orang tua murid yang lain meminta rekaman ketika anak mereka juga menghilang. Ia melihat arah berlari anak itu dan kemudian memberi tanda di dekat rumah mereka. Archer kemudian memberi tanda di petanya dan tampaklah di sana kedua garis itu mengarah ke tempat yang sama. Archer pun mencoba pergi ke daerah tersebut, namun ketika di jalan ia tidak sengaja bertemu mobil Miss Gandhi dan berbalik malah ingin menemui guru anaknya itu. Miss Gandhi yang sedang isi bensin kaget ketika Archer tiba-tiba meminta Miss Gandhi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Miss Gandhi sendiri tidak bisa berbuat apapun karena ia pun tidak tahu. Ketika mereka berdua sedang bertengkar, ada seseorang berlari dengan gaya yang aneh ke arah mereka. Miss Gandhi melihat itu adalah kepala sekolah mereka. Ia berlari tanpa henti kemudian tiba-tiba saja menyerang Miss Gandhi bersama Archer di sana. Archer berusaha menarik badan kepala sekolah namun tenaganya begitu kuat sampai membuatnya terjatuh. Kepala sekolah tak henti-hentinya mengejar Miss Gandhi seperti orang kesurupan. Miss Gandhi berhasil kabur masuk ke dalam toko swalayan. Archer sendiri yang berusaha menahan kepala sekolah akhirnya malah dicekik oleh si kepala sekolah itu. Sebelum kejadian ini ternyata kepala sekolah awalnya baik-baik saja. Ia awalnya bertemu dengan wali dari Alex, anak yang satu-satunya selamat bernama Gladys. Gladys adalah bibi dari Alex dengan gaya yang nyentrik. Kepala sekolah awalnya memaksa ingin bertemu dengan orang tua Alex langsung, bukan dirinya. Diam-diam Gladys memperhatikan Pita di ruang kepala sekolah. Kemudian ketika kepala sekolah sedang di rumahnya, ia kedatangan Gladys yang tiba-tiba saja ingin masuk ke rumahnya karena membutuhkan air. Awalnya kepala sekolah tidak mau, namun teman rumahnya malah mempersilahkan wanita nyentrik itu masuk. Alih-alih meminta gelas untuk minum, Gladys malah menginginkan mangkuk besar. Gladys kemudian mengeluarkan sebuah batang kayu dan melilitkan pita yang ia curi dari ruangan kepala sekolah sebelumnya. Gladys tiba-tiba saja menggores tangannya. Ketika teman serumah kepala sekolah akan memberinya lap, tiba-tiba Gladys memotong rambut pria itu. Kepala sekolah yang muak akan menelpon 911. Tiba-tiba Gladys mengeluarkan bel dari tasnya kemudian membunyikan bel tersebut dan membuat kepala sekolah tiba-tiba tersihir. Gladys kemudian melilitkan potongan rambut teman kepala sekolah di ranting itu dan kemudian tiba-tiba saja ketika ia mematahkannya, kepala sekolah menyerang temannya sendiri. Diam-diam Gladys juga mengambil potongan rambut putih dari tasnya kemudian melilitkannya di ranting itu. Ketika ia mematahkannya, kepala sekolah tiba-tiba saja berlari keluar entah kemana. Kepala sekolah terus berlari dan berlari tanpa henti dengan mata melotot dan berlumuran cairan merah. Ternyata di sanalah mangsanya, Miss Gandhi yang rambutnya diambil ketika ia mengikuti muridnya Alex, siswa yang satu-satunya tidak menghilang. Tanpa henti kepala sekolah mengejar Miss Gandhi seperti orang kesurupan. Miss Gandhi kabur dengan mobilnya dan kepala sekolah masih mengejarnya. Archer kemudian mencoba menyusul Miss Gandhi untuk menolongnya. Namun tiba-tiba ia melihat sebuah kecelakaan terjadi di sana. Kepala sekolah tewas tertabrak sebuah truk. Archer yang awalnya tidak menyukai Miss Gandhi malah jadi lunak dan menanyakan keadaan Miss Gandhi. Archer memutuskan menunjukkan peta yang sebelumnya ia buat ketika anaknya menghilang. Ketika Miss Gandhi melihat arahnya, Miss Gandhi bilang Alex satu-satunya anak yang tidak hilang di rumahnya berada di dekat sana. Sekelompok anak hilang mengagetkan seorang pria yang masuk ke rumah ini secara diam-diam. Sebelum ini terjadi, seorang pria pecandu melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang demi membeli narkoboy. Pria itu nyaris ditangkap polisi yang tidak sengaja memergokinya akan memasuki rumah orang. Ia tertangkap, namun polisi itu tidak sengaja meninjunya sampai membuatnya pingsan. Polisi bernama Paul ini memutuskan akan melepaskan pria pecandu bernama James ini asalkan James tidak lagi berada di sekitarnya. James kemudian memutuskan memasuki rumah kosong mencoba mencari barang yang mungkin bisa dijualnya. Tapi tiba-tiba ketika ia sedang melihat-lihat, ia kaget ada dua orang pasangan dia mematung duduk di sana. James mencoba melambai-lambaikan tangannya, namun kedua orang ini tidak bergerak sama sekali. Kemudian ia mencoba mencari lagi ke bawah tanah, dan kaget menemukan ada banyak anak-anak melihat ke arah dirinya. James mencoba kabur menahan pintu tempat anak-anak itu dikurung. Dan tiba-tiba saja kedua orang yang diam sejak tadi bergerak ke arah James dan membuat pria itu lari pontang-panting keluar dari sana. James kemudian pergi ke toko barang bekas untuk menjual beberapa barang yang berhasil ia ambil. James tidak sengaja melihat poster anak-anak yang hilang di kota ini dengan imbalan ribuan dolar. James mengingat anak-anak itu adalah anak-anak yang dilihatnya di rumah yang ia masuki. Kemudian James mencoba menelpon menanyakan kebenaran imbalan itu. Sampai James tidak sadar ia sudah bergerak ke arah kantor polisi. Paul melihatnya kemudian marah sekali dan mengejar James. James pergi masuk ke hutan. Dalam penglihatannya James melihat seorang
seorang wanita memanggil-manggil dirinya. Tapi James kemudian sadar dan berlari masuk ke dalam tenda tempat dirinya biasa bersembunyi. James menyadari ada seseorang di luar tendanya. Ketika orang itu membuka tenda James menusuk Paul dengan alat suntikannya. James hampir saja ditembak oleh Paul. Namun James langsung bilang ia ingin melaporkan melihat anak-anak yang hilang di kota ini di sebuah rumah. Awalnya Paul tidak percaya, tapi akhirnya mereka pergi juga ke rumah tersebut. Namun Paul sendiri yang akan bergerak masuk. Ketika Paul di depan pintu itu terbuka sendiri. Bahkan James saja heran melihatnya. Lama James menunggu sampai malam. Sampai akhirnya Paul keluar dari rumah itu namun sudah bertingkah aneh. Paul tiba-tiba membuka pintu mobilnya dan menyeret James untuk masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan dirinya. Di tempat berbeda, Miss Gandhi bersama Archer menemukan keanehan di mana anak-anak yang hilang itu mengarah ke rumah Alex. Satu-satunya anak yang selamat dan tidak menghilang malam itu. Dan kini Paul bersama dengan James juga terjebak masuk rumah Alex yang menyimpan banyak misteri. Alex awalnya memiliki kehidupan yang normal di mana setiap sekolah ia selalu dijemput oleh ayahnya. Tapi hari itu ibunya memberitahunya bahwa mereka akan kedatangan bibi mereka bernama Gladys yang akan menginap beberapa lama di sini. Awalnya ayah dari Alex sendiri kurang setuju menampung nenek tua itu di sini karena mereka sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Kemudian Alex yang penasaran mencoba melihat kamar Gladys dan melihat ada tanaman aneh dan ada Gladys di sana memandanginya dengan tampang menyeramkan. Seperti biasa, hari itu ayah Alex mengantarkan anaknya ke sekolah. Namun ketika Alex pulang, ia heran sekali tidak seperti biasanya ayahnya tidak menjemputnya. Bahkan sampai sekolah ini sepi, ayahnya tak kunjung datang. Akhirnya Alex memutuskan pulang berjalan kaki ke rumahnya. Ketika ia pulang, rumah tampak sepi. Ia kemudian melihat ayah dan ibunya diam tak bergerak di meja makan. Bahkan mereka menegur Alex dengan nada yang dingin dan kaku. Mata kedua orang tuanya juga memerah. Alex tahu ada yang salah, kemudian mencoba menyiramkan air kepada ayahnya agar sadar. Nenek tua ini menyihir kedua orang tua si anak kecil ini, bahkan sampai bisa membuat mereka menyakiti diri sendiri. Ternyata selama ini anak-anak yang menghilang di kota ini adalah perbuatan nenek tua ini karena dirinya membutuhkan sari-sari kehidupan agar dirinya bisa kuat. Orang tua Alex awalnya baik-baik saja, sampai mereka harus menampung bibi Alex bernama Gladys. Semenjak ada Gladys, banyak keanehan terjadi, termasuk tiba-tiba saja membuat orang tua Alex tersihir dan tidak melakukan apapun. Nenek Gladys menggunakan sebatang kayu untuk menyihir siapapun yang diinginkannya. Kini Alex tidak bisa berbuat apapun dan tidak bisa menceritakan hal ini kepada siapapun karena takut orang tuanya akan disakiti. Hari itu ketika Alex pulang, ia melihat neneknya tengah melakukan sebuah ritual untuk mengawasinya. Setiap hari Alex akan memberikan makanan kepada orang tuanya yang tidak bisa bergerak. Dan itu dilakukan Alex setiap hari ketika pulang sekolah untuk mampir membeli makanan kaleng itu. Malam itu Alex terbangun dan menemukan Gladys sedang kesakitan dan meminta tolong. Gladys bilang ia ingin Alex mengambil barang-barang teman-temannya yang berharga untuk dibawa pulang. Setelah itu ia berjanji akan pulang dan mengembalikan orang tua Alex. Esoknya di sekolah, Alex mencari-cari barang apa yang bisa ia curi dari teman-temannya. Karena kelihatan sulit, Alex mendapatkan ide mengambil kertas-kertas nama milik teman-temannya di kelas. Ketika jam olahraga, Alex memutuskan kembali ke kelas. Namun gurunya Miss Gandhi melihatnya. Jadilah Alex mengambil seluruh kertas milik teman-temannya yang tertempel di laci mereka. Dan tiba-tiba saja Miss Gandhi datang mengagetkannya. Miss Gandhi mencoba mencari tahu apa yang terjadi kepada Alex. Namun Alex meyakinkan gurunya bahwa dirinya tidak ada masalah apapun. Alex akhirnya pulang dan memberikan kertas-kertas itu di kamar Gladys. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Gladys tengah menyiapkan ritualnya dengan mencampurkan semua kertas-kertas itu ke dalam mangkuk. Kemudian ia meludah ke dalam mangkoknya. Setelah itu Gladys membunyikan belnya di jam 2.17 pagi. Begitulah kenapa anak-anak di kota ini menghilang. Mereka semua berlari keluar rumah mereka ketika mendengar bel yang dibunyikan Gladys. Gladys bersama Alex menunggu di rumah mereka kedatangan anak-anak itu yang berombongan masuk ke rumah Alex. Esoknya Alex hanya sendirian karena kini teman-temannya menghilang diculik oleh bibinya sendiri. Untuk menutupi ini semua, Gladys membawa ayah Alex yang disihir dan dibuat seakan-akan dirinya mengalami stroke. Ketika polisi akan ke rumah, Gladys juga menutupi jejak-jejak rumah mereka dan membuat anak-anak yang ia culik kabur sementara ke tempat lain. Jadinya ketika para polisi di rumah mereka, polisi tidak curiga sama sekali. Kini tugas Alex juga bertambah karena ia harus memberi makan kepada teman-teman kelasnya agar mereka tidak tewas kelaparan. Hari itu ketika Alex pulang, ia kaget melihat mobil polisi di depan rumahnya. Ternyata polisi Paul sudah disihir oleh Gladys. Begitu pula pria pecandu yakni James. Nenek Gladys memerintahkan Alex untuk bersiap karena mereka akan pergi. Diam-diam Miss Gandhi bersama Archer sedang ada di luar memantau keadaan. Kemudian Paul yang adalah mantan Miss Gandhi keluar memanggil mereka untuk masuk. Miss Gandhi bersama Archer masuk ke dalam namun ada yang aneh. Ketika Miss Gandhi
Gandhi tidak sengaja menginjak garam di rumah itu, tiba-tiba saja kedua pria itu memberontak dan berusaha menyerang Archer dan Miss Gandhi. Di atas, Alex menemukan kedua orang tuanya menjaga pintu Gladys dan ada garam disebar di depan kamarnya. Di bawah, Archer dan Miss Gandhi berusaha menyelamatkan hidup mereka yang diserang kedua pria yang menggila ini. Alex mencoba masuk melewati garam itu dan tiba-tiba saja orang tuanya langsung mengejarnya seperti orang kesurupan. Miss Gandhi berhasil mengambil pistol milik Paul dan menembaknya. Ia juga berusaha menyelamatkan Archer dan menembak James yang menyerangnya. Alex sendiri masih berusaha kabur dari kejaran kedua orang tuanya. Archer akhirnya menemukan di mana selama ini anak-anak di kota ini menghilang. Alex mengambil batang kayu milik Gladys dan juga wig milik wanita tua itu. Ia berlari masuk ke kamar mandi mengunci dirinya dari orang tuanya. Archer yang mencari-cari anaknya tidak sengaja bertemu Gladys yang mengambil kalungnya. Alex sendiri seperti yang diajarkan Gladys melakukan ritual yang selama ini ia lihat menggunakan wig milik Gladys. Archer yang sudah disihir Gladys kemudian mencekik Miss Gandhi berkat perbuatan Gladys. Gladys tidak tahu bahwa Alex sedang melakukan sesuatu terhadap dirinya. Ketika Alex mematahkan ranting itu, seketika Gladys merasakan bahaya kepada dirinya. Tiba-tiba saja seluruh anak-anak yang ada di bawah tanah berlari keluar mengejar dirinya yang ketakutan. Gladys memasuki rumah orang-orang untuk kabur, namun anak-anak itu bagai orang kesurupan masuk dengan memecahkan kaca jendela. Sampai akhirnya salah satu anak yang terlihat brutal berhasil menangkap Gladys. Kini semua anak mengeroyokinya seperti zombie kelaparan. Ketika Gladys dihabisi, tiba-tiba saja Archer sadar dari pengaruh sihir Gladys. Archer mencoba mencari kemana anak-anak itu berlari dan berhasil menemukan mereka tengah berdiri diam di tubuh Gladys yang sudah hancur. Akhirnya Alex berhasil mendapatkan orang tuanya kembali. Begitu pula para orang tua di kota ini yang mendapatkan anak-anak mereka